Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang dasar dari digital marketing. Gimana sih caranya aku pribadi mempromosikan produk jualanku menggunakan digital marketing dan bisa dapat orderan setiap harinya, itu gimana caranya sih? Nah, sebenarnya teman-teman harus paham dulu sebelum kita melangkah lebih jauh ya. Teman-teman harus pahami dulu tentang dasar dari digital marketing. Jadi, salah satu mungkin statement yang salah di banyak teman-teman ya, mungkin banyak sekali orang yang berpikir bahwa digital marketing itu yang penting promosi kayak gitu atau jualan online gitu. Enggak kayak gitu. Digital marketing itu bukan hanya sekedar kita jualan, enggak. Jadi digital marketing itu ada banyak teman-teman. Aku share aja jenisnya ya, atau contohnya mungkin biar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, digital marketing itu biasanya kita itu menggunakan search engine. Jadi kita mempromosikan sesuatu atau memarketingkan jualan kita atau anything itu menggunakan search engine. Ada dua, search engine optimization atau SEO dan juga search engine marketing atau SEM. SEO adalah search engine optimization, di mana kita mengoptimisasi search engine. Jadi search engine itu di mana? Misalkan kita paling gampang adalah di Google. Misalnya kita mempromosikan jualan kita, misalnya kita jualan sepatu, ya kita bikin website atau bikin artikel tentang sepatu, nggak hanya jualan produk. Misalnya kita bikin artikel atau tulisan tentang cara merawat sepatu yang baik, cara memilih sepatu, cara menggunakan sepatu, cara biar sepatunya itu awet, cara merawat sepatu dan sebagainya, atau tutorial menggunakan sepatu A untuk aktivitas B, katakanlah kayak gitu. Tutorial menggunakan sepatu tali agar talinya tidak menyulitkan kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh gimana caranya kita membuat artikel. Tidak hanya tentang jualan. Jadi tidak hanya tentang kita jualan mempromosikan, ini saya ada produk sepatu ini keunggulannya kayak gini, enggak kayak gitu. Tapi ada banyak cara, salah satunya yang bikin artikel-artikel yang berhubungan tentang jualan kita, which is itu tadi sepatu. Nah, setelah kita bikin artikel, maka kita indekskan ke Google. Ini kalau contohnya di Google ya. Kita indekskan ke Google, nah kita optimasi SEO-nya, search engine-nya. Misalnya dari sisi keyword, keywordnya kita tata dengan baik. Katanya gitu minimal 800 sampai 1000 kata katakanlah dalam satu artikel. Kemudian ya keywordnya, penempatan keywordnya itu kayak gimana. Keyword itu juga ada banyak. Ada short tail keyword yang pendek. Ada long tail keyword yang panjang. Kayak gitu, itu bakalan lebih dalam lagi. Tapi gambarannya atau dasarnya itu seperti itu, teman-teman. Tapi tidak hanya di Google, search engine juga ada di marketplace. Katakanlah di Shopee, itu juga ada search engine ya kan. Jadi orang datang ke Shopee, kemudian mencari sesuatu atau mengetikkan sesuatu. Misalnya, orang nyari sepatu, orang mengetikkan di search engine-nya Shopee, sepatu. Nah, bagaimana caranya kita untuk tampil di posisi paling atas? Itu menggunakan search engine optimization. Bisa juga dengan SEM, search engine marketing. Gimana caranya kita untuk naik ke atas tanpa melakukan optimisasi? Yaitu tadi, caranya dengan marketing, dengan membayar, dengan iklan. Di Google sudah ada iklan, ya, namanya Google Ads. Nah, kita bisa, kalau misalnya orang nyari sesuatu, itu kita bisa langsung berada di posisi paling atas. Misalnya orang nyari sepatu pria atau sepatu naik gunung, kita langsung berada di posisi nomor atas menggunakan iklan. Di Shopee juga kayak gitu, di marketplace ya, semua marketplace juga kayak gitu. Misalnya orang nyari sepatu gunung di search engine-nya Shopee, nanti kita akan muncul di paling atas. Biasanya kan ada tulisannya iklan. Itu namanya adalah search engine marketing. Oke, itu baru kita bahas search engine. Oke, jadi search engine sekali lagi ada SEO, search engine optimization, itu yang mengoptimasi, pakai keyword, pakai hashtag juga, pakai ya penataan tempatnya, copywriting-nya dan sebagainya. Itu banyak hal. Search engine marketing ya iklan, kayak itu bayar, kayak gitu. Oke. Kemudian kita beralih lagi, ada yang namanya social media marketing. Jadi social media marketing ini sama, ada dua, yang organik dan yang berbayar. Yang organik ya kita layaknya menggunakan social media. Sama seperti yang search engine tadi, kita share informasi-informasi, kita share tutorial, kita share video-video lucu, kita share konten-konten yang menarik bagi follower kita. Kayak gitu. Itu dulu. Nah, setelah kita nge-share misalnya konten-konten yang menarik,
Baru setelahnya kalau misalnya semakin banyak orang yang tertarik atau follow, atau istilahnya engagement rate-nya kita kalau misalnya di Instagram itu naik, maka kita baru promosi produknya kita, kayak gitu. Jadi nggak bisa sosial media itu kita langsung misalnya langsung jualan gitu, nggak bisa kayak gitu teman-teman, kecuali kita bayar ini ada banyak hal. Misal kita endorse kan, endorse influencer, endorse artis dan sebagainya, itu mungkin kita bisa langsung jualan. Atau misalnya kita pakai iklan Instagram Ads, Facebook Ads dan sebagainya. Atau misalnya ini yang mungkin nggak aku sarankan ya, beli follower katakanlah. Nah, kita beli follower sehingga follower kita banyak, ya mungkin kita bisa langsung jualan kayak gitu. Tapi jujur aku menyarankan buat teman-teman itu mending organik dulu. Jadi organik dulu, kita bangun, namanya juga sosial media ya. Sosial media itu berarti tempat untuk, atau media untuk bersosialisasi. Maka kita harus share yang nggak hanya jualan ya. Misalnya tutorial, info-info, meme-meme lucu, video lucu dan sebagainya yang menarik orang, yang membuat orang itu bisa berinteraksi, bisa engage dengan kita. Baru setelah itu kita share tentang produk kita. Kalau engagement rate-nya kita udah baik, udah cukup baik, baru kita share. Bukan follower ya. Jadi ini mungkin salah kaprah bagi teman-teman. Teman-teman waktu di awal mungkin nyari follower dulu. Bukan. Yang terpenting di sosial media itu ya, follower itu penting, tapi tidak paling penting. Yang paling penting itu menurutku di sosial media adalah engagement rate-nya kita. Dari satu kali postnya kita itu berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang DM. Itu. Oke. Itu yang poin yang paling penting. Baik itu kalian mau pakai iklan, mau pakai organik dengan share-share dan sebagainya, itu terserah kalian, kayak gitu, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi yang paling penting kejar engagement rate-nya, kejar semakin banyak orang berinteraksi dengan akun kalian. Baru itu nanti baru itu nanti akan lebih bagus kalau misalnya kalian jualan. Oke? Jadi setelah engagement rate-nya bagus, jualan kalian akan naik daripada follower kalian banyak, tapi itu hasil dari beli follower atau hasil dari apa, tapi engagement rate-nya rendah, maka kalian jualan ya kecil kemungkinannya untuk konversinya dibandingkan meskipun followernya sedikit tapi engagement rate-nya banyak, maka kemungkinan konversinya akan semakin besar. Itu sedikit tentang social media marketing. Nanti aku akan jelaskan lebih jauh lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan videonya. Oke, kita lanjut ke digital marketing atau jenis digital marketing selanjutnya, yaitu email marketing. Email marketing ini juga ada banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis atau organik. Email marketing yang gratis atau organik itu kalian bisa lihat di videoku yang ini, atau kalian bisa cek link di description box di bawah. Aku sudah jelaskan gimana caranya kita mempromosikan produk kita melalui email ke 2000 orang. Jadi aku pribadi pakai tools MailChimp untuk mempromosikan lewat email. Jadi aku sudah membuat yang namanya seperti landing page gitu, penawaran, dimana calon customerku atau orang-orang bisa mendapatkan sesuatu dengan cara mengisi nama dan emailnya mereka. Misal teman-teman jualan sepatu, nah teman-teman share tuh video atau tutorial atau ebook tentang gimana caranya merawat sepatu yang baik, kayak gitu. Atau teman-teman share voucher diskon. Nah, untuk mendapatkan voucher diskon itu, atau untuk mendapatkan informasi, atau untuk mendapatkan video, atau untuk mendapatkan ebook, mereka harus memasukkan nama dan email. Nah, nama dan email itu akan kalian masukkan ke dalam customer database, di mana nantinya setelah terkumpul banyak, maka kalian bisa memberikan email penawaran ke mereka itu yang sudah menyerahkan email itu. Seperti itu. Jadi email marketing yang organik itu seperti itu. Dan aku pribadi sampai sekarang masih pakai email marketing yang organik. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai yang berbayar juga bisa. Kalau yang berbayar itu biasanya teman-teman itu mungkin limitnya itu diperbanyak. Misal, kalau aku pribadi pakai MailChimp itu per hari itu kita cuman bisa ngirim ke 2000 email. Katakanlah kalau yang berbayar itu bisa lebih dari 2000. Aku kurang tahu berapa karena aku nggak pakai yang berbayar. Kayak gitu. Nah, itu bisa banget. Dan itu bisa di schedule, teman-teman. Jadi campaign-nya kita itu bisa di schedule. Misal sekarang kita campaign promo sepatu diskon berapa persen kayak gitu. Kemudian bulan depan kita launching produk sepatu baru. Misalnya kita jualan sepatu ya. Kita launching produk sepatu baru. Itu bisa di bulan depan. Kayak gitu. Jadi kita sudah istilahnya nge-schedule marketing kita gitu kan.
Setelah itu cuman 1 hari, mungkin 1 hari bikin template email dan sebagainya, kemudian sudah di schedule atau sudah dijadwalkan, sudah email itu akan berjalan secara otomatis, dan pada waktunya promo nanti sudah langsung terkirim otomatis, dan kita sudah bisa mendapatkan customer dari sana gitu loh, tanpa kita harus melakukan sesuatu. Jadi kita kerjanya itu 1 kali, kemudian kita menjadwalkan. Oh ya, tadi balik lagi di social media marketing itu juga bisa. Kita juga bisa men-schedule postingan kita. Misalnya kita posting di Instagram, itu kita bisa schedule. Gitu pakai Facebook Creator Studio atau Instagram Creator Studio. Itu ada punyanya Facebook. Itu kita bisa men-schedule postingan kita di Instagram itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi kita kerjanya sekali, tapi nanti bisa istilahnya mendapatkan berkali-kali lipat. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi aku menyebutnya itu sebagai salah satu dari automation income, di mana kita itu bisa mendapatkan penjualan tanpa kita melakukan promosi. Karena apa? Promosinya kita sudah lakukan di jauh-jauh hari sebelumnya. Gitu. Makanya di scheduling itu penting banget. Kemudian digital marketing yang selanjutnya itu adalah affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu tidak hanya misalnya nih, teman-teman sekarang mungkin ada beberapa yang profesinya sebagai affiliate marketer kan. Tapi kita sebagai penjual itu juga bisa istilahnya apa ya? Meng-hire atau memanfaatkan affiliate marketing yang lain. Jadi misalnya kita jualan sepatu. Nah, kita coba tawarkan ke teman-teman kita atau ke ya orang random lah, bukan orang random sih, ya orang yang bisa untuk berafiliasi dengan kita, bisa untuk mempromosikan produknya kita. Nah, nanti kita akan kasih komisi ke dia saat ada penjualan. Kayak gitu. Itu dasar dari affiliate marketing. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan kita bekerja sama dengan para afiliator, para affiliate marketer ini untuk mempromosikan produknya kita. Jadi kita sebagai penjual, nanti yang jualan ya affiliate marketing ini. Pakai apa? Ya mungkin mereka bisa pakai katakanlah desain yang kita kasih. Jadi kita kasih desainnya ke mereka, desain foto produknya kita. Kemudian kita kasih misalnya template promosi, misalnya kita launching promo atau diskon. Nah, untuk yang tugasnya marketing ya silakan bagian affiliate itu. Kita nggak perlu marketing lagi. Oke? Nah, nanti kalau misalnya ada penjualan dari mereka, maka kita akan kasih komisi ke mereka. Gitu. Dasarnya segampang itu sebenarnya affiliate marketing. Kayak gitu. Nah, itu termasuk dalam digital marketing. Jadi kita menggunakan platform digital untuk istilahnya mempromosikan sesuatu. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis atau beberapa cara atau teknik ya, atau bukan teknik sih, kayak jenis digital marketing. Itu beberapa tadi itu salah satu contohnya lah ya, beberapa contoh dari digital marketing. Nah, poin penting dari digital marketing itu yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman melakukan semua itu tadi, sebelum teman-teman memanfaatkan SEO, promosi di sosial media, menggunakan email marketing, atau bekerja sama dengan affiliator, itu teman-teman perlu pahami beberapa hal penting dari digital marketing. Yang pertama adalah keyword, teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami dengan betul-betul keywordnya, teman-teman. Keyword ini menentukan supaya apa? Supaya kalau misalnya kita memarketingkan sesuatu, itu kita tahu arahnya kemana. Misalnya kita jualan sepatu. Nah, sepatu itu bukan cuma sepatu gitu doang, atau jualan tas. Tas itu bukan cuma tas gitu doang, tapi kita perlu cari tahu keyword utama kita. Misal kita jualan sepatu gunung pria, atau sepatu gunung terawet katakanlah, atau sepatu gunung dengan desain yang bagus katakanlah. Nah, itu keywordnya kita. Nah, dari keyword itu bisa kita kembangkan. Misalnya sepatu gunung dengan desain terbaik. Nah, itu keyword utamanya kita. Nah, kita bisa kembangkan. Misalnya dari sepatu gunung dengan desain terbaik, kita kembangkan jadi cara mendesain sepatu, atau desain sepatu terkini atau terbaru, atau misalnya list sepatu dengan desain terbaik katakanlah, atau desainer sepatu paling keren. Nah, itu cabangnya keywordnya itu ada banyak-banyak. Nah, dari keyword itu kita bisa kembangkan menjadi artikel, menjadi konten, menjadi gambar, menjadi video, yang itu nanti akan dipromosikan. Entah itu dipromosikan di search engine tadi, entah dipromosikan di sosial media, entah kita promosikan di email, entah kita berikan itu kepada affiliate marketer untuk mereka promosi, kayak gitu.
Nah, kadang ini yang lupa. Teman-teman kalau misalnya promosi di digital marketing itu cuman pokoknya aku pengen jualan sepatu, udah. Tanpa menentukan keyword utama. Jadi mereka biasanya itu kehabisan bahan gitu loh. Kalau misalnya pengen promosi, ya promosinya cuman pokoknya aku jualan sepatu, udah. Jadi jualan terus kayak gitu. Beda kalau misalnya kita sudah tahu keywordnya, seperti yang aku bilang tadi. Keywordnya kita bisa nyari keyword turunan-turunannya, jadi kita akan banyak sekali konten kayak gitu. Nah itulah yang kita promosikan, bukan melalui jualan. Karena menurutku sebagian besar orang itu nggak suka dijualin, teman-teman. Jadi teman-teman bayangin deh kalau isi berandanya teman-teman, misalnya beranda Instagram katakanlah, atau mungkin teman-teman cari di Google. Ya mungkin teman-teman biasanya nggak nyari produk, tapi nyari tutorial. Misalnya tutorial atau solusi. Misalnya solusi sepatu kalau misalnya basah kayak gimana. Atau misalnya solusi sepatu solnya copot kayak gimana. Atau mungkin tutorial cara mengikat tali sepatu katakanlah. Kayak gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita share, tapi biasanya kita tidak memperhatikan itu. Kita cuma jualan doang. Itu biasanya salah satu yang menjadi kesalahan digital marketing. Nah, selain keyword, kita juga harus memastikan copywriting-nya. Copywriting ini adalah gambaran besarnya adalah seni menjual lewat tulisan. Oke? Seni menjual lewat tulisan. Misal teman-teman promosi biasanya misalnya teman-teman pengen promosi sepatu tadi ya aku kasih contohnya satu aja ya, sepatu kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Misalnya sepatu ini adalah sepatu yang paling bagus, yang dengan desain terbaik kayak gitu. Nah, itu copywriting atau template standar untuk promosi. Teman-teman bisa gunakan kata-kata seperti ini. Misalnya cowok keren itu pakai sepatu yang keren juga, sepatu yang desainnya menarik juga. Nah, desain yang menarik itu contohnya desainnya seperti ini. Bayangin kalau misalnya cowok keren, sudah keren banget, dan sepatunya itu keren juga, sepatu seperti ini. Nah, itu akan menambah tingkat kekerenan kita saat kita hangout atau saat kita ngumpul bareng teman-teman kita. Gimana? Beda kan? Jadi, yang pertama tadi copywriting-nya adalah menonjolkan tentang produknya. Sepatu ini punya desain bagus, sepatu ini punya desain yang keren-keren dan sebagainya. Nah, untuk copywriting yang kedua, kita balik. Kita fokusnya ke penggunanya. Misalnya penggunanya adalah cowok. Cowok keren itu harus pakai desain yang menarik. Kayak gitu. Cowok keren itu penampilannya harus menarik, terutama di sepatu. Nah, kayak gitu. Jadi kita fokus ke penggunanya. Sehingga di copywriting yang kedua ini, calon customer akan membayangkan bahwa dirinya sebagai cowok yang keren. Dirinya sebagai cowok yang cool. Makanya akan ada perasaan cocok, akan ada perasaan suka untuk membeli sepatu kita kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita pakai copywriting yang pertama, maka calon customer kita cuman membayangkan ini berbeda gitu loh. Kayak membayangkan ini sebagai sebuah produk. Oh, itu sepatunya keren, udah gitu doang. Jadi bayangannya itu cuman oh, ini sepatunya keren. Itu copywriting yang pertama. Copywriting yang kedua, orang itu atau calon customer itu membayangkan dirinya itu cowok yang keren. Wah, kalau aku cowok yang keren, pakai sepatu yang keren, maka akan semakin keren. Kayak gitu. Oke. Jadi itu yang membuat orang itu lebih tertarik. Hanya dengan merubah gaya bahasa atau cara penyampaian bisa berpengaruh besar gitu loh dalam customer ya, menentukan keputusan mereka untuk beli. Hanya dari kata-katanya doang. Kemudian setelah itu barulah kita bikin kontennya. Nah, kontennya itu sesuai dengan keywordnya tadi, sesuai dengan copywritingnya tadi. Baik itu gambar, maupun video, maupun artikel. Nah, kita menggunakan atau mengacu pada keyword dan copywritingnya kita tadi. Seperti itu. Kita bisa kembangkan menjadi artikel atau tulisan, bisa kembangkan menjadi gambar, bisa kembangkan menjadi video, dan itu nanti akan kita marketingkan, yang akan kita jadikan konten untuk jualan.
kayak gitu teman-teman. Itu dasar dari digital marketing. Untuk lebih detailnya itu nggak bisa aku sampaikan di satu video ini karena terlalu panjang, dan aku yakin banyak sekali dari teman-teman yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu paham atau mungkin terlalu rumit kalau misalnya aku jelaskan singkat kayak gini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya atau pengen tahu lebih detailnya, teman-teman bisa klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa join membership juga di channel ini. Nanti aku akan share detail lengkapnya di video selanjutnya. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.